Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Hadirin sidang jamaah setia bumi sholawat yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, kajian di malam yang penuh berkah ini ditandai cuaca cerah dan sedikit panas. Mudah-mudahan cuaca cerah ini sebagai pertanda baik bagi kita semua. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa. Mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan pada kajian di malam yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat. Kan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu rabbuna ala nuril Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi Maulaya salli wa sallim daiman abad ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib atuh li kulli hawlim minal ahwali muhtaf ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqas waghfir lana ma madha ya wasi'al ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ma madha ya wasi'al. Alhamdulillah, sedaya sing rawuh kula dongaaken barokah umure, barokah rezekine, barokah anak turune. Monggo ngaji bareng kula. Kajian malam ini bertema
Tulis. Banyak orang mengorbankan kesehatannya demi uang. Lalu dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tulis. Banyak orang mengorbankan kesehatannya hanya demi uang. Esok nyambut gawe, sore nyambut gawe, bengi nyambut gawe. Krono golek duit, tidak merawat dan tidak menjaga kesehatannya. Understand? Lalu dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Nek wis remek, ketekan loro, sembarangnya dipertaruhkan demi kesehatan. Percaya napa mboten? Cok lawangi dokter, dukun, sampak nang luar negeri, menghabiskan hartanya demi kesehatan. Nyokong masjid gak tahu, bantu madrasah gak tahu. Nek salaman mbek kiai mau diocok-ocok tok. Awan bengi esuk sore waktune tenagai pikirane gawe golek. Nek wis duwe ngelompok penyakit teko dipertaruhkan semuanya. Sing penting waras, Dik, masih sembarang kuntek gak apa-apa. Sing penting banyak orang mendirikan bangunan tapi tidak ia tempati. Banyak orang mengumpulkan makanan tapi tidak ia makan. Banyak orang punya teman banyak di dunia maya, miskin teman di dunia nyata. Understand? Koncone akeh. Tapi nduk Facebook karo tonggo sebelah gak kenal gak sambung. Ini fenomena zaman akhir, sebuah realitas di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Percatas nabaten. Banyak orang mendirikan bangunan tapi tidak ia tempati. Banyak orang mengumpulkan makanan tapi tidak ia makan. Dikene uang ya eman, dijarno mambu, marun dibuak. Katikene uang eman, katikene uang mang. Sing wedok wis bapak wis jarno mambu, nek mambu di. Banyak orang punya teman banyak di dunia maya, tapi miskin teman di dunia nyata. Mari di malam yang penuh berkah ini ngaji bareng kula nggih. Ditoto atilan pikirane, konsentrasi. Allahumma muga-muga oleh ilmu sing manfaat lan barokah. Saya sering menyampaikan, kula sering nyampaikan, baik di dalam ceramah, dalam tulisan, dialog, seminar, bahwa sejarah merekam berbagai peristiwa. Dari sejarah manusia mengetahui sebab-sebab keberhasilan dan sebab-sebab kehancuran. Umat tanpa sejarah tidak memiliki masa depan. Allahumma sholli ala Muhammad. Barang siapa yang melupakan sejarah, bersiap-siaplah untuk
digulung oleh sejarah itu sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Godo mati tirokna ya. Sejarah merekam berbagai peristiwa. Dari sejarah manusia mengetahui sebab-sebab keberhasilan dan sebab-sebab kehancuran. Umat tanpa sejarah tidak memiliki masa depan. Barang siapa yang melupakan sejarah, bersiap-siaplah digulung oleh sejarah itu sendiri. Mangke nek panjenengan wangsul, tolong dibuka surat Hud ayat 116. Surat napa? Satu ayat ini saya kumpas, insya Allah durasinya 1,5 jam. Sing betamlek kula dongakno jembar rezekine. Lunas utang-utange. Hasil hajat donya lan akhirate. Tolong nek mulai dibuka surat Hud ayat 106. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Shadaqallahul. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang dari mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Suara nintek nih Pak. Saking ayat menika dari surat ini minimal dapat diambil pelajaran ada 3 sebab terjadinya kebinasaan suatu umat. Itu minimal lah. Paling titik. Saking ayat menika sagedipun ambil pelajaran wonten 3 sebab terjadinya kebinasaan suatu umat. Understand? Pertama, tidak mencegah kerusakan. Stop. Nek wis nduk tengah-tengah masyarakat iki ana wong sing tutur-tutur amar ma'ruf nahi anil mungkar, sudah pasti akan terjadi kerusakan. Meliputi kerusakan moral, fisik, dan lingkungan hidup. Berkembang menjadi kerusakan peradaban manusia. Inilah yang menjadi faktor pertama terjadinya kehancuran dan kebinasaan suatu umat dan bangsa. Stop. Nek wis nduk desa, kampung, masyarakat, iku gak ono sing dituwono. Sudah tidak ada simbol kekuatan perekat pengayom, sudah tidak ada figur yang dituakan yang menyuarakan kebenaran untuk amar ma'ruf nahi anil mungkar. Pasti masyarakat itu rusak.
Percaya napa mboten? Mulai kula sering ngomong nek ndi kampung, ndi desa. Nek ndok kono ditunggu kiai, ditunggu ustad, cek gelem nyampekno dawuh-dawuh Allah lan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kampung iku padhang. Insyaallah kampung iki diberkahi dan dirahmati. Tapi nek kampung, desa, masyarakat ndok kono wis gak ana figur, gak ada tokoh panutan yang menyuarakan kebenaran, yang bersumber dari dawuh daripun Allah lan dawuh daripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya tidak mencegah kerusakan, pasti masyarakat terlalu rusak. Rusak meliputi segala dimensi kehidupannya. Siji, rusak morale. Loro, rusak fisike, rusak lingkungannya, dan rusak akhlak dan peradabannya. Understand? Inilah yang menjadi faktor pertama terjadinya kehancuran dan kebinasaan suatu umat dan bangsa. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan min anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Shadaqallahul alhamdulillah. Kula kali sampeyan urip nduk Indonesia, lebih-lebih di Jawa, khususnya Jawa Timur. Lho kana nggih? Cek ditonggok para kiai, para alim ulama. Insyaallah selamat. Masih banyak orang yang menyuarakan kebenaran untuk istiqomah amar ma'ruf nahi anil. Pak, dadi kula terangno ngene cek adem situasi ku. Saiki nduk koran, nduk Facebook, nduk TV, nduk majalah, nduk radio. Isine panas-panas. Kaya-kaya Indonesia iki kate roboh. Pak. Sepanjang insyaallah para ustadz, para kiai, para al-mukarram masih istiqomah menyuarakan kebenaran, nyampaikan dawuh Allah lan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih istiqomah mencegah kerusakan, insyaallah keberkahan Allah akan diturunkan di Republik tercinta ini. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Surat Hud ayat 116 niki dulur. Mari kita padukan dengan surat Al-Qasas ayat 77. Tadi saya mencet pinter. Kalau ambil separuh ayat ae. Wala tabghil fasada fil ardi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pak, kula kan sering ngomong, sing diarani ibadah itu sekedar sholat, poso, wiritan, maca Quran, niku kemawon. Tapi ibadah itu mempunyai arti yang sangat luas. Termasuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, itu bagian dari sebuah ibadah.
Kampung cek asri, cek ijo royo-royo. Kita sering mendengar istilah menanam 1000 pohon, 1.000.000 pohon. Iku jek diomong tok, lakonono. Karena pohon itu merupakan selain sebagai paru-parunya kota, paru-parunya desa, sebagai tandon air yang alami untuk melestarikan nek lingkungan ini bersih, sejuk, Masya Allah. Insya Allah peluang hidup sehat terbuka. Kira-kira sing nandur pohon karo sing ngentekno kendi? Sing bangun karo sing rusak kendi? Niki nyambung keterangan. Dunia sekarang dihadapkan tantangan besar, tidak terang krisis air, krisis energi, krisis pangan. Di sisi lain semangat orang membangun dan semangat merusak hari ini tinggi yang semangat merusak. Sing nentremno situasi karo sing ngruwetno situasi kata pundi? Sampeyan delok YouTube iku. Isine caci maki, nantang wong gelut. Ayo gelut ah. Serbanan nantang wong gelut. Padahal sering kula nyampeno Islam itu di akhlak. Hebat ya wong nek wis akhlake mbreset maksud dilakukan keislamannya. Pak. Wala tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang ramah lingkungan, cerdas merawat lingkungan. Insya Allah akan terwujud lingkungan yang asri, bersih, peluang hidup sehat akan terbuka. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Insya Allah sampean kepingin binasa apa kepingin selamat? Nek kepingin selamat sampean, insya Allah jangan berbuat kerusakan. Punyalah semangat membangun, jangan semangat merusak. Sampeyan tinggali pondok dulu tanduri pohon-pohon ini. Itu kakak-kakak. Wong Lombok sakmene kae lamun tidak ada paru-paru pohon niku, Pak. Bahasa Inggris ongkep. Bahasa Jepang ongkep. Sumber bahasa Inggris. Ditulungi Allah, pondoknya pondok mewah, pondok mepet. Sirkulasi oksigennya cukup. Mulai santri-santri Bumi Selawat itu areke seger-seger lan doyan mah. Pola sirkulasi udara cukup. Sampeyan gak tau urip di situasi yang pengapa. Surabaya sing ngomong gang lorong-lorong. Sing gak ono latare iku. Masyaallah. Embong apa wong gang cilik ke wong kan embong cilik. Montor gak iso mlebu, wong mikul le papakan wong lemu gak sedeng. Nduk awan lingkungane padet kumuh. Ben. 2. Tenggelam dalam kenikmatan dunia. Sehingga umat binasa itu tenggelam dalam kenikmatan dunia. Pada prinsipnya, pada prinsipnya, dunia dengan segala kenikmatan yang terdapat di dalamnya bukanlah suatu yang harus dijauhi.
Aja didoi. Sampeyan tak dongano omahe apik. Montore apik. Bojone ayu. Latari ombo. Apa? Pada prinsipnya dunia dengan segala kenikmatan yang dapat di dalamnya bukanlah sesuatu yang harus dijauhi. Ia boleh saja dinikmati sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan Allah. Sing gak oleh ku nyimpang teko ketentuane Gusti Allah. Santri gak gelem klambi apik. Gak gelem montor apik. Jarine zuhud, kon rene tak idonane. Sing diarani zuhud itu gak arep apik, gak arep montor apik. Yang namanya zuhud itu sebuah sikap mental. Donya gak dilebokno atine tapi didelet tangane. Teko ya gampang, metune ya ono iku masyaallah iso mlebu gak iso metu iku ono. Akhirnya dadi odun. Jare wong Jawa bucet mlebu metu. Pak, pada prinsipnya mencatat dunia dengan segala kenikmat yang ada terdapat di dalamnya bukanlah sesuatu yang harus dijauhi. Monggo-monggo. Omah apik monggo, duwe akeh monggo. Mangan sing enak monggo. Nek perlu sarapane sing standar. Sambel goreng kepedingen. Engko gak tau mangan enak jarene zuhud, tak idoni lho. Jadi pada prinsipnya dunia dengan segala kenikmatan yang terdapat di dalamnya bukanlah sesuatu yang harus dijauhi. Ia boleh saja dinikmati sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan Allah. Engko bojone njok kelon gak, Dik? Iki nikmat donya, Dik. Nang akhirat, Dik. Bojone njok kelon, ya Allah, ya Qadim, ya Allah. Iki belajar nanti. Jadi banyak orang keliru di dalam memahami agama itu. Direken nek wiritan oleh ganjaran, ngeloni bojo gak oleh ganjaran. Pemahamannya ngono. Padahal nek ngeloni bojo ya jalan, wiritane jalan, ganjarane double ngoten to. Lah bojo nek jatahe terpenuhi ya loman, esuk wis ana wedang nang meja. Goyang. Tapi nek jatahe kurang masih ana gula ana kopi gak digodhogno banyu. Percaya napa mboten? Dek endi wedangi? Yo gak iya lho. Wis ana gula yo gak iya dhewe. Lapo ngongon-ngongon. Lho nek bojo sampean ngono, sampean kudu cerdas. Pasti ada sebuah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Understand? Sampeyan kudu cerdas. Wong gak loro untu gak iso guyu ana apa iki? Lho, sampeyan iki ya. Santri mboten cukup pinter kudu cerdas. Sampeyan sing pinter maca tanda zaman. Sing pinter maca situasi dan sing pinter maca wong liya, sing pinter maca bojo, pinter maca masyarakat. Supaya tepat di dalam mengambil sebuah keputusan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jika tenggelam dalam kenikmatan dunia, ngono nggih? Umat ini justru menjadi hancur dan binasa. Dunia sing diurus wis. Wis pokoke ora-ora wis happy-happy tok wis. Masjid gak direken, wis setel kopok mbek gubak pokoke.
Jika tenggelam dalam kenikmatan dunia, kena gelamorin dunia, Pak. Umat ini justru menjadi hancur dan binasa. Bertalian dengan hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita 15 abad yang lalu. Ini hadisnya agak panjang, sabar diwaca ya. 15 abad kepungkur wis dielingno karo Kanjeng Nabi. Hanya saja kita lupa atau tidak memahami ataupun belum pernah mendengar. An Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yauma idin qal bal antum yauma idin kathirun walakinnakum husaun ka husa'is saili wala yanza'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yaktifanna Allahu fi qulubikum wahn wala yaktifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahn qal hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Dawud. Diterjemahkan apa tinggal mulai. Akan datang suatu masa bakal teko sijine mangsa di mana kamu akan diperebutkan oleh umat lain sebagaimana makanan lezat direbutkan oleh orang yang lapar. Sijine dina bakal teko sijine mangsa insyaallah di mana kula lan panjenengan dikeroyok dikundang wong liya kaya dene ambeng dikundang wong luwe. Ya apa nono ambeng dikundang wong luwe? Ngerti takon iki? Akan datang suatu masa di mana kamu akan diperutkan oleh umat lain sebagaimana makanan lezat diperebutkan oleh orang yang lapar. Aku takon, ya apa kabare nek ana tumpeng dirubung wong luwe? Jablas napa mboten? Jablas en kokot. Seorang sahabat bertanya, apakah saat itu jumlah kami sedikit? Napa jumlah kita sedikit Kanjeng Nabi? Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh tidak. Bahkan jumlah kamu banyak. Tetapi seperti buih di lautan. Jumlahmu akeh waktu itu. Cuma kaya jene ontok. Rontok ah. Kaya jene ontok nduk segara. Dan Allah akan menghilangkan rasa gentar dari hati musuhmu terhadap kamu. Artinya kamu gak wibawa nduk musuhmu itu. Dan Allah akan menimpakan wahn di dalam hati kamu. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah wahn itu? Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Rawahu Abu Dawud. Pak, di akhir zaman kok kula kali sampean disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diperebutkan oleh umat lain, oleh kekuatan lain. Seperti makanan lezat, insyaallah dikeroyok orang-orang yang lapar. Mboten breset daun niki Pak, masyaallah. Wah niki nek tak terangno gerakan meden-medeni ngene. Kita ini besar dalam jumlah, tapi miskin di dalam peran.
Kadang-kadang dikandani padha Islam iku gak nganut, tapi dikandani wong liya melok. Percaya napa mboten? Dikandani kiai bantah. Nun sewu yai. Nek salat kula melok sampean yai. Nek politik kula dhewe-dhewe yai. Iki santri tukang ndi mari mangan kecobong men. Saking pintere wong jabane pager untuk mendesain dan mempengaruhi supaya wong Islam ini gak percaya karo tokoe. Hari ini ada desain ke sana, Pak. Kalau tinggal di YouTube ada sebuah kekuatan di balik itu. Ya apa wong Islam ini gak percaya karo pemimpin-pemimpin Islam. Wis padha wonge wis. Gusti Allah yo gak perlu makelar. Wah, pada kiai ulama-ulama lho nek ngomong ngono Pak. Rusak kabeh napa mboten? Wah, ke omongan-omongan sing ujunge menjauhkan umat teko agama. Ge apa, Dik? Tuku wedhus sora kon. Nek kon tuku wedhus ndiyangi, nggaekno kandang, ngeritno, tuku sate, Dik, mari tukumu. Iki omongan-omongan bahaya itu. Itu gak sekedar humor, itu bahaya. Akhirnya nikah sah gak gelem kumpul kebo. Gini betul? Ngerti ya cuman bahasa nih. Nah itu ke wedhus, gak no kandang. Ngeritno. Diang soro Dek, alok tuku sate gule, mari tuku mo. Omongan ini dibangun karo wong jabane pager. Merusak kita. Sehingga lahirlah semangat pergaulan bebas. Nek dituturi ngomong hak asasi. Wah, iki hak asasi. Kula ngomong ini ngarang ta wis bukti. Dituturi masih mancati hak asasi. Bebas ya hidup ini sudah. Ya. Ya kan bebas oleh masyarakat yo nguripan do alas kono lho. Jadi akan datang suatu masa di mana kamu akan diperebutkan oleh umat lain sebagaimana makan lezat diperebutkan oleh orang yang gambaran ini sangat luar biasa. Sampeyan kudu sok nggambarno. Ya apa kabare nek ana panganan lezat dirobong karo wong sing luwe. Jablas napa mboten? Men kanjeng Nabi sahabat takon Kanjeng Nabi, napa jumlah kita setitik waktu enggak, jumlahmu akeh. Bahkan jumlahmu banyak tetapi seperti buih di lautan. Nah, sama buih di lautan itu tidak ada kekuatan. Ketika angin hilang, angin ngalor melok, angin ngidul melok. Ini gambaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah akan menghilangkan rasa gentar dari hati musuhmu terhadap kamu. Jadi wibawa wong Islam itu nduk mungsuh wis gak ono, Pak. Kadang-kadang kita menggempur diri. Melihat wibawanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu wibawa, iya. Jangankan manusia, setan saja tidak berani sama Sayyidina Umar. Sama namanya saja ditulis nek jimat. Ini anak warung-warung yang duit bala-bala langin tak tulis nonggo. Ngono ilmune ku, lan tak wuru ndukun kabeh kok. Ngono ilmune. Kiai kan bilorek enggak pantas. Enggak pantas. Lho apa kok lorek? Banyak duduk kiai. Bojo ba ojo lorek ba putih cek pantas kiai. Dik aku tak klambi lorek. Sebab saiki akeh wong duduk kiai, klambian putih cek diarani kiai. Wis bapak aku tak klambi lorek wis.
ke zaman saiki. Dudu kiai tapi macake maca. Serbane ditelem lakune ndi lho. Diketing karo anak-anak bae wis ditata wis ben ditata ono sing gawakno sandale ngono. Wis disetting. Dan Allah akan menimpakan wahin di dalam hati kamu. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah wahan itu?" Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cinta dunia dan takut menghadapi kematian." Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Hadis ini makna dan cakupannya sangat luas. Ini dikaji, Pak. 3 kali pertemuan tidak habis satu hadis ini. Telung Senin mboten telas. Dari sisi iki. Penekanannya melarang kita jangan sampai tenggelam dalam kenikmatan dunia karena masih ada hari akhirat yang kekal. Allahumma sholli ala Muhammad. Aja nemen-nemen karo donya, aja nemen-nemen. Ono kehidupan yang sejati, yaitu hidup setelah mati, yaitu hidup di alam akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk memantapkan, untuk memberikan motivasi dan pendidikan kepada para sahabatnya, umumnya kepada umat Islam sepanjang zaman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan dunia dengan akhirat seperti tetesan air dari jari dengan air yang ada di lautan. Pak, di sini kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya para sahabat dan umat Islam sepanjang zaman itu cerdas. Diberi perumpamaan gambaran tentang kenikmatan dunia dan akhirat. Itu seperti tetesan air dari jari dengan air yang ada di lautan. Sing air netes dari jari ke bawah itu perumpamaan dunia, sisa air yang di lautan adalah akhirat. Understand? Kula kali sampean gelem donya iki jasan tapi nduk akhirat muda. Gimana keterangan ini? Apa artinya kita punya rumah mewah, baju mewah, tapi kita telanjang di hadapan Allah? Jadi hadis ini melarang kita jangan sampai tenggelam dalam kenikmatan dunia. Karena masih ada hari akhirat yang kekal abadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan dunia dengan akhirat seperti tetesan air dari jari dengan air yang ada di lautan. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Qais bin Abi Khazim qal Sami'tul mustawrida akhabani fihrin yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mathalud dunya fil akhirah illa masalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi fal yandur bima yarji. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah. Tak terjemahan sing cerdas ya. Perbandingan dunia dengan akhirat, tulisan temenan, seperti seorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut, lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehnya. Air yang nempel di jari itulah dunia. Sedangkan sisa air yang di samudra luas itulah adalah understand? Pak, mudah-mudahan majelis ini kita dipertemukan oleh Allah tidak sekedar di dunia, tapi kita dipertemukan dan dikumpulkan sampai di akhirat nanti.
perbandingan dunia dengan akhirat, rungokno sing batik cerdas-cerdas ya. Seperti seorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut. Lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehnya. Air yang nempel di jari dan netes itulah dunia. Sedangkan air yang tersisa di samudra yang luas itu adalah nek sing netes nempel di dikon rebut tapi banyu sing akeh kon tinggal kocluk lan goblok. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Ya Allah. Lima masalud dunya fil akhirah illa masalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yami falyandur bima yarji. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah. Hadis ini cukup pendek tapi makna dan cakupannya cukup luas. Dapat diambil pelajaran bahwa gimana? Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hakikatnya adalah untuk mencari bekal menuju kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan akhirat. Muga-muga panjenengan dibimbing Allah, diberkahi, dirahmati, cerdas di dalam menangkap materi kajian di malam yang penuh berkah ini. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini, nutup tak nulisnya, hakikatnya adalah untuk mencari bekal menuju kebahagiaan hakiki, yaitu di akhirat nanti. Ad-dunya mazratul akhirah. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Muga-muga tadi keterangan sing manfaat. Bisa dilanjut? Bisa ditingkatkan satu strip. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Petang ayat ini tak terang rong ayat ae. Sing rong ayat Senin maneh ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Wonten ayat menika, dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwa manusia sibuk bermegah-megahan dengan harta, teman, dan pengikut yang banyak, sehingga melalaikan dari kegiatan beramal. Nanti sing diburu oncor-oncoran rebutan donya, konco, pengikut, pengaruh, memenuhi hatinya, sehingga hatinya tidak ada ruang kesediaan untuk melakukan amal soleh. Sering saya sampaikan, nek wis ati iki dipenuhi perkara-perkara sak liyane Allah, nek wis ati dipenuhi donya dan segala macamnya, tidak ada tempat untuk mengingat Allah. Manakala hati kita sudah tidak ada tempat mengingat Allah, maaf, tak ada setetes air pun berupa kebahagiaan dan ketenangan hidup yang singgah di hati kita. Susah. Melek motone susah, kati turu ketiga sing ngene panas ini susah, engko rendeng ya. Yakinlah dan sadarlah,
Letak kebahagiaan, letak ketenangan bukan di istana, bukan di rumah mewah. Tapi letak kebahagiaan dan ketenangan pada hati yang dirahmati dan dibimbing. Pak. Nek wis urusan donya gak ru pegel, Pak. Ngelembur ya. Ono ngaji ngelembur. Cok caca wong biasa. Sak kiai ini njuk prei, Pak kan. Wis pokoknya urusan duwe gak ono pegel. Kula tau lho Gus, wong bal-balan kok liga Inggris kok pandal-pandal ngono duwe erek. Masih mati nduk lapangan ya dibelani. Kala desa ya gak wani ditabrak ning eling-eling wong mau urip sego. Nek wis uang bermega-megaan, oncor-oncoran kompetisi di dalam urusan harta, teman dan pengikut, cenderung lupa. Sehingga tidak ada kesediaan dan kesadaran untuk melakukan amal saleh. Mereka asik dengan berbicara saja, ngomong aja, getawa terus. Terperdaya oleh keturunan mereka dan teman sejawat mereka tanpa memikirkan amal perbuatan yang bermanfaat untuk dirinya, baik bertalian dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. 2. Hatta zurtumul makabir. Selanjutnya Allah menjelaskan keadaan bermega-mega di antara manusia atau dengan usaha memiliki lebih banyak dari orang lain, kepingin menang ke wong liya, gak gelem kalah. Terus berlanjut hingga mereka masuk ke liang kubur. Wes mau kalah mbek uang pokoknya. Sampai mereka masuk ke liang. Dengan demikian mereka telah menyia-nyiakan umur untuk hal yang tidak berfaedah. Di umurnya itu digunakan karo hal yang tidak berfaedah. Sehingga tidak bisa menikmati hidup. Ya Allah. Tidak mengatur arti dan makna hidup. Masya Allah. Gak tahu menemukan ketenangan. Gak pernah menemukan kebahagiaan. Para ulama berpendapat bahwa menziarahi kuburan adalah obat penawar yang paling ampuh melunakkan hati. Rungokno iki. Hati obati penangkal cegak terjebak pada alhaqum takasur. Sing sering ziarah. Para ulama berpendapat bahwa menziarahi kuburan adalah obat penawar yang paling ampuh melunakkan hati. Karena dengan ziarah kubur itu manusia akan ingat mati dan ingat akhirat. Maka dengan sendirinya akan membatasi keinginan-keinginan yang bukan-bukan. Balik kata no. Kekayaan sejati adalah orang yang cerdas membatasi keinginan-keinginan yang tidak ada tepi. Nuruti keinginan, waduh, gak lerene urip niki, Pak. Siji kepingin loro kepingin terus. Praine nek wis ikine dijejeli 5 kuburan ya. Maro mudine nalkine mek ngejer-ngejer. Pak Bejo. Tolong sampean sungkemi apa sing sira sampean cekeli tatkala nduk donya. Nek ana tamu loro takon nang sampean man rabbuka, sampean jawab Allah. Sampean ora usah wedi, ora usah kuwatir, sing teko iku padha-padha makhluke Allah. Tapi mudine suarane enak, Pak. Di ngejer-ngejerno. Pak Bejo. Mangkene ana tamu takon. Sampean ora usah kuwatir. Ora usah wedi. Tolong sampean cekeli apa sirko sungkemi tatkalane urip. Nek tamu loro takon man rabbuka, sampean jawab insyaallah. Lawak bejoy gak patek kenal lam jalalam. Masyaallah. Takoni masyaallah kopi luwak.
Ojo cacak mati ulam jalala iku wangel gak kecili, Pak. Sampeyan delok pejabat-pejabat iku salame. Wah barokah itu jadi ana kuntul bareng. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah enak. Iku nek gak santri ana kuntul-kuntul bareng lho jerone. Wah barokah dadi kuntul le. Selamat duduk blekok. Ketara santri karo duduk santri ketara, Pak. Pak, mulai santri-santri Bumi Selawati sing cerdas. Hidup butuh keseimbangan. Yo nang mall, yo nang pesarean ngono ya. Kula nek kate nang Ampel mesti mangane ndok Hotel Elmi. Sop buntut internasional ya. Tawara. Sing elek gak usah ngladeni aku. Wis ngerti separuh wis kon mlakune nek. Santri tak montor tak jak kabeh. Lungguh kono. Ono sing gak sandalan ora. Mangan sop buntut Elmi gak sandalan dile. Lho ya ini kenapa? Iki Mas. Wong sugih temenan Mbak iki, Mbak. Sing sandal-sandalan kan OKB, orang baru kaya. UPK orang baru kaya. Iki pancen sugih kecil, mulai gak butuh sandal, ngapal Mbak. Lah mari pucal lembune tak jan. Nang Ampel iki tak enggono. Pancen santri-santri cerdas. Kula mboten mangan yai mun wae. Endok mawon. Piro nak? Gangsal. Gak makan sepuluh, tetapi ndok iku 5 pesaku nak iki masyaallah ya padha nak regan. Baru kula jak nang Ampel. Suasane beda. Mari urusan ngono mangan teko nang Ampel. Aja selawat, tahlil ya Yasin. Mari mangan wiritan, Pak. Keterima, Pak. Ilang wis. Weh ngantuk sae tak kei dhuwit 100-an kula mole. Sae tak leboni dhuwit 100-an kula mole. Wis tutu omah wis turu kula ndok omah. Arek turu ndok mriko. Oh, tapi jeneng dhuwit 100 mole apa nak? Nggih. Insyaallah. Niti gocek ya. Ya ana susuke gocek piro nak. Allahumma shalli ala Muhammad. Para ulama berpendapat bahwa menziarahi kubur adalah obat penawar yang paling ampuh melunakkan hati. Jadi nek wong gak tahu nang pesarean mesti kasar hatine. Karena dengan ziarah kubur manusia akan ingat mati dan hari akhirat. Maka dengan sendirinya akan membatasi keinginan-keinginan yang bukan-bukan. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazurul kubur fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakirul akhirah. Rawahu Ibnu Majah. Aku pernah melarang kamu menziarahi kubur. Maka sekarang ziarilah kubur. Karena menziarahi kubur itu akan menjadikan zuhud dari kemewahan dunia dan mengingatkan kamu pada kehidupan akhirat. Ada kaidah al-amru ba'dan nahi yadullu alal ibahah. Amar setelah larangan itu menunjukkan hukum boleh. Bahkan guru kula dawuh gini, al-amru ba'dan nahyi yadullu ala sunnah. Amar masyaallah perintah setelah larangan menunjukkan hukum boleh atau amar setelah larangan menunjukkan hukum sunnah. Guru kula ngono malahan. Allahumma shalli ala Muhammad.
Sing sering ziarah kubure bapake ya. Ibuke nang kampung-kampunge dhewe-dhewe ku. Kadang-kadang bapak ibune gak tau diziarahi. Sampai mlebu-mlebu guwa untuk pamijahan ngono. Sapa gurune? Silakan sampean ziarah nang wali 9, wali 10, wali 11, wali 12. Tapi sampean kudu luwih ndilikno ziarah nang bapak ibu sampean dhilik. Rungokno. Dikandani ngono jawab, "Yai, bapak kula duduk wali, ibu duduk." Lah iya, bapakmu nek duduk wali, ibumu duduk wali, luwe mbotono kiriman dongamu. Sakno. Sebab wong mati ku digambarno karo hadis Kanjeng Nabi kaya dene wong klelep, bengok-bengok njaluk tolong. Sing dinteni kiriman donga ya anake. Dongane dulure, dongane keluargae. Jadi wong mati nek diziarahi seneng, Pak. Lho napa yai nek kula mboten saged maca Yasin, kula setil notip mawon. HP. Kula nek ngene iki eling ceramah Gus Ipul. Gus Ipul tau ceramah menarik, Pak. Dadi nek Jombang iki ana wong ngubur wong mati, mudine iku gak hati-hati, HP-ne logor. Kurukan. Mari dituruk, insyaallah muni HP-ku. Yo adan yang maca Quran. Geger wong kampung. Iki rasane gak wong sembarangan sing mati. Iso maca Quran iso adan. Akhir rapat wis dibuka. Bareng dibuka, HP-ne mudine. Temen ya, diziarahi bapak ibu ya. Ojo ngenteni riyo megengan. Sing sering supaya hati sampean gembuk, supaya eling akhirat, ngoten ta? Nah, melak gula mau enggak gula pencam 2:30 mesti metu. Ben 2:30 dalu metu gula nih. Yo ampel. Buat mesti ningali setrume pundi. Insyaallah. Sebab nek sing ketok maesan niku boleh. Waduh. Saya cari pola-pola wis. Wis ta, sampeyan sing nang kuburan. Rime landhep, Pak. Mulai sing kula heran kadang-kadang arek. Wong nang wali pacaran nih. Ziarah nang wali lu pacaran. Tawara keliru kon nek pacaran dhewe nang kenjeran. Urung barokah sida benjut kon. Bala-balik tak terangno dadi nek nang wali-waline Allah iku dibutuhno tata krama batin. Niate ditata sing temenan supaya ada pantulan keberkahan, percikan keberkahan. Amin. Nek janji-janji mek pacar gak usah nduk pesarean ya. Ngarepe lipo. Ngare enom panjenengan. Lha iku mantuk-mantuk sing tau. Allah. Jadi al-amru ba'dan nahi yadullu alal ibahah. Iki kaidahe. Amar setelah larangan menunjukkan hukum boleh. Understand? Ketika senang berbuat dosa. Sing garai insyaallah kehancuran ini datang mulai senang berbuat dosa, bangga atas berbuat dosa. Sing hati-hati ya. Muga-muga berkalan selamat. Amin. Kula dongane selamat kabeh. Amin. Asik notut niki sing nomor 3 niki. 3 sebab kebinasaan umat. Nomor 3 senang berbuat dosa.
Dosa adalah penilaian buruk yang diberikan Allah atas perbuatan manusia karena melanggar akidah, syariah, dan akhlak Islam. Dosa akan menjadi faktor kebinasaan bagi suatu umat atau bangsa. Mereka akan mendapatkan azab yang besar, termasuk di dalamnya permusuhan antar sesama manusia yang menyebabkan perpecahan yang sulit dipersatukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong nek mulai dibuka surat Al-An'am ayat 65. Bon. Dikaji pada Senin akan datang kesempatan lain surat Al-An'am ayat 65. Jika kita tidak ingin mengalami kebinasaan, maka tidak ada jalan lain kecuali terus melakukan gerakan perbaikan dan melestarikan nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ojo bosen-bosen punya semangat dan kesadaran membangun. Amin. Ojo bosen-bosen melestarikan nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan ketentuan Allah dan ketentuan Rasulullah. Selesai. Muga-muga negara kulan panjenengan Indonesia niki dipun paringi aman. Berkah. Selamat pemimpine. Selamat rakyate. Mboten nenten balak lan bencana, kano gempa, kano banjir. Insyaallah balak bencana diangkat oleh Allah, keberkahan diturunkan oleh Allah. Insyaallah sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nek negara Yaman tentrem ibadah ya tenang. Ngene mboten? Tapi nek kacut tarung ruwet urip iki ya Jika kita tidak ingin mengalami kebinasaan, maka tidak ada jalan lain kecuali terus melakukan gerakan perbaikan dan melestarikan nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan ketentuan Allah dan ketentuan Rasulullah. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Muga-muga tadi keterangan sing manfaat. Alhamdulillah suarane 100% iso ngaji sak jam bonjol. Suarane 100%. Sing 75 diselang wong durung mulih. Tundang rono, ngombene gak standar. Kan diselang nih. Durung balik. Iki nek iki melayu maneh terus grit makannya diunggahno didik. Rawone wak dul. Sebuntut Sangrila. Telung dino mulai suarane. Tapi nek mangane menjen. Ya tambah ebek. Ya tambah ngowos tok. Nggih mboten? Kula donganane niki. Insyaallah. Niki kula kepingin ngundang niku lho. Dereng hasil lho. Kepingin nemu sampean ngundang. Sing suarane enak niku lho. Sapian. Oh iya, kepingin ngundang. Adele kidul kono. Mbok lagune tak pilih njauk 20 lagu sing enak-enak tok. Terus cateringe sono kembang. Catering no Pak? Sing sak uang sing 200.000 lho. Jejer pinggir kali kono. Ati mangan jeruk. Pikir aku ngono. Ati lagi ini selawatane konsumsine di pengen kali kono. Mari mangan jeruk kono. Mentas maneh mangan maneh.
Lho panjenengan nek maju bluron mangan kuwi enak percaya, Pak? Cilik-cilan kula bendok kali ganting ngono. Mari bluron mangan enak. Wis kate dideloki iwak apa ono segoe ngono. Luwe mari bluron. Kula donganane niki. Sing utang-utange akeh lho cek lunas. Sing durung duwe omah tak dongane iso nggawe omah nduk Citra Garden. Milih pojokan ya. Wis luase gak usah ombo-ombo 3000 meter persegi ae. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dat wa siril asma'i was sifat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.